Apa itu gelombang bunyi? Saya Bu. Iya, silakan Putri. Gelombang bunyi adalah gelombang yang melambat melalui medium tertentu, Ibu. Iya, benar sekali ya. Gelombang bunyi itu adalah gelombang yang melambat pada medium tertentu. Nah, hari ini kita akan membahas masih dalam ruang lingkup gelombang bunyi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, siapa di sini yang pernah mendengar sirine ambulan? Saya Sebelumnya pernah mendengar sirine ambulan ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di TV ini. Di sini ada ambulan yang lewat, kemudian ada anak perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Nah, kita misalkan ambulan ini lewat dari sebelah kiri menuju anak perempuan. Kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana suara sirine yang didengarkan oleh anak perempuan ini? Ya, Intan, silakan. Saat ambulan mendekati anak itu, suara sirine itu akan terdengar lebih tinggi. Karena saat ambulannya tepat di depan anak, suaranya terdengar normal. Kemudian saat ambulan menjauh dari anak tersebut, itu suaranya akan terdengar lebih rendah. Iya, benar sekali. Nah, dari jawaban Intan tadi berarti kita ketahui ada sumber yang bergerak, kemudian ada perbedaan frekuensi ya, ada yang lebih tinggi, juga ada yang lebih rendah. Nah, dalam fisika anak-anak ternyata ada yang membahas tentang hal ini. Kira-kira ada yang tahu tidak apa namanya? Efek Doppler, benar sekali ya. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi, hari ini kita akan belajar tentang efek Doppler. Baik, nah sebelum kita belajar, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di mana anak-anak sekalian diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari efek Doppler. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis perubahan frekuensi bunyi yang didengar melalui kegiatan eksperimen. Selanjutnya, anak-anak, jadi efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi atau gelombang panjang gelombang dari suatu gelombang yang diamati oleh pengamat. Nah, ini juga akan bergerak terhadap sumber gelombang. Nah, efek Doppler ini menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar dan akan menunjukkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi dari sumber bunyinya. Ya. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, Ibu ada satu video. Di sini anak-anak perhatikan dulu ya videonya. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini ya. Di sini ada yang namanya sumber suaranya yang bergerak. Kita pakai sumber suaranya sirine ambulan. Untuk pengamatnya kita pakai seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Nah, ketika si ambulan ini mendekati pengamat atau orang yang berdiri di pinggir jalan, maka frekuensi atau suara yang didengar oleh pendengar ini akan lebih keras, lebih tinggi frekuensinya. Nah, ketika si ambulan ini sudah melewati orang yang berdiri di pinggir jalan, nah maka frekuensinya akan semakin lama semakin kecil karena ambulannya menjauh. Ya, benar sekali ya. Nah, selanjutnya di sini kita kan menggunakan ambulan sebagai sumber suara dan juga orang yang di pinggir jalan itu sebagai pendengar. Nah, selanjutnya di sini ada tanda panah yang menggunakan simbol positif dan juga negatif. Nah, untuk tanda positif kita gunakan jika sumber suara itu mendekat dan sehingga frekuensi yang kita dengar itu semakin tinggi, dan kita bisa menggunakan tanda negatif untuk suara yang menjauh dan juga frekuensi suara yang kita dengar itu semakin rendah. Nah, selanjutnya ada rumus dari efek Doppler sendiri, yaitu ada F0 sama dengan V plus minus V0 per V plus minus Vs dikali Fs, di mana V0 adalah frekuensi pengamat suara, kemudian V adalah kecepatan gelombang suara, kemudian V0 adalah
kecepatan pengamat. Kemudian ada Vs adalah kecepatan sumber, dan juga Fs adalah frekuensi aktual dari sumber suara. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada satu contoh soal. Silakan dibaca dulu. Untuk anak yang bisa menjawab, silakan untuk maju. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan jawab. Boleh disebutkan saja ya. Jadi soalnya sebuah ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 800 Hz. Ambulan bergerak mendekati seorang pengamat yang diam dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Tentukan frekuensi yang didengar oleh pengamat. Jadi kita menggunakan rumus efek Doppler yang Ibu jelaskan tadi, yaitu F0 sama dengan V plus minus F0 per V plus minus Fs dikali dengan Vs. Nah, karena pengamatnya diam berarti V0 nya 0. Jadi maka didapat hasil F0 nya 850 Hz. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Zahra. Nah, ini untuk penyelesaiannya ya, benar ya. Frekuensi yang didengar oleh pengamat itu sama dengan 850. Nah, selanjutnya efek Doppler juga memiliki aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita contohkan tadi adalah sirine ambulan atau sirine mobil-mobil lain. Kemudian ada radar, kemudian digunakan juga dalam kesehatan, kemudian industri, komunikasi maupun astronomi. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari tentang materinya, tetapi kita belum tahu apakah memang efek Doppler ini benar-benar ada. Jadi kita akan membuktikannya menggunakan simulasi sederhana. Jadi di sini kita akan menggunakan simulasi sederhana menggunakan P-box. Nah, di sini kita menggunakan sumber suara sirine tetapi dari video di handphone. Di sini Ibu menggunakan dua handphone. Yang pertama untuk aplikasi P-box dan juga yang kedua adalah sumber suara. Nah, sebelum kita praktikum, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok 1, kemudian yang 2 ini sama yang belakang kelompok 2 ya. 3 sebelah sana itu kelompok 1 ya. Baik, Bu. Nah, karena di sini Ibu cuma menyediakan 2 handphone, sekarang untuk kelompok 1 dulu ya, yang pertama. Ya boleh Ibu. Yang pertama itu ada sumbernya dia. Jadi kita letakkan saja di dekat boxnya ya. Ibu, ya, keluar iya. Nyatanya ya. Selanjutnya untuk yang mendekat. Nah, yang mendekat ini nanti kalian dari jauh dulu. Dari jauh di sini. Ya, kakak. Kakak, kalian yang ada yang pencet suaranya, ada yang pencet ini ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah dapat datanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang lanjutkan lagi untuk yang menjauh. Ya, silakan. Ada yang pencet. Itu.
dari hasil pengamatan kami ketika sumber mendekat maka frekuensinya lebih tinggi. Ketika sumber menjauh maka frekuensinya jadi lebih rendah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, silakan kelompok satu. Yang semuanya pintar ya. Satu, kelompok dua pintar semua ya. Bagaimana hubungan kecepatan gerak dengan perubahan frekuensi? Kecepatan gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat menyebabkan perubahan frekuensi. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nggak boleh ya, seperti ini ya. Semuanya pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena kita sudah praktikum, sudah belajar materinya juga, berarti usai sudah pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin ada satu yang menyimpulkan. Iya, boleh, Ikan. Jadi dari kegiatan kita hari ini fenomena yang dijelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap lingkungan yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar itu berbeda dari frekuensi yang dihasilkan dari sumber bunyinya. Contohnya pada saat kita mulai tadi mendengar ke arah kita itu suaranya itu ambulan itu akan terdengar lebih keras dan lebih lemah saat ambulannya akan menjauh dari kita. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kita. Ya, dari kesimpulan Intan tadi kita bisa tarik bahwa kalau kita mengalami perbedaan frekuensi bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dan juga berbeda dengan frekuensi sumber suara, berarti kita sudah mengalami efek Doppler. Baik anak-anak, semoga ilmu yang sudah Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.